Hai Sobat Pangan, berjumpa lagi dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dalam sesi belajar bersama pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman padi. Saat ini kita akan mencoba membuat pupuk sendiri. Pupuk sendiri ini banyak sekali bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang sering kita lupakan, tetapi tentunya akan sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman kita. Biasanya teman-teman mendengar ada pupuk urea, SP36 atau KCL. Nah, kita tidak perlu membeli pupuk-pupuk itu karena alam telah menyediakannya. Bahkan sangat berlimpah di sekitar kita. Misalnya saja ada pepaya, ada jantung pisang, ada cangkang telur, ada pisang, ikan, sayur-sayuran, daun lamtoro, dan masih banyak lagi sebenarnya yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan, termasuk ini bongkol pisang. Ini sangat bagus buat tanaman yang nanti akan membantu pertumbuhan tanaman. Apa manfaat dari masing-masing bahan-bahan ini? Ikan ini adalah salah satu bahan untuk pengganti pupuk urea atau menjadi sumber pupuk nitrogen. Jadi tidak harus ikan ya, tidak harus ikan laut atau harus ikan, enggak juga. Kalau adanya ikan, teman-teman sangat berlimpah, misalnya yang berada tinggal di sekitar pantai, berlimpah ikannya, bisa diminta ke nelayan. Kadangkala ada ikan-ikan yang kemudian bisa dibagiin, kita bisa membuatnya untuk menjadi sumber nitrogen. Selain ikan, apalagi sesuatu yang berbau amis. Apa aja yang berbau amis? Amisnya itu karena bau dari asam amino. Misalnya telur, daging, pupuk kandang, kotoran ternak, kambing, sapi, dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi sumber-sumber nitrogen. Nah, apakah kalau tidak punya pupuk kandang, tidak punya ternak, tidak punya kambing, tidak punya sapi, kita tidak ada sumber nitrogen? Ada. Sumber nitrogen yang lain adalah misalnya dari daun-daun ini. Daun lamtoro, daun gamal, bahkan sumber nitrogen yang juga cukup bagus itu adalah putri malu. Putri malu, siapa yang nggak tahu putri malu? Putri malu kalau disentuh dia langsung malu-malu, langsung layu. Nah, itu tandanya. Salah satu tanda tanaman yang mengandung nitrogen yang cukup baik itu ketika paling lama 2 jam setelah diambil, dia kemudian layu. Ini tadi lamtoro kita baru saja metiknya, belum sampai sejam dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelayuan. Nah, itu salah satu ciri tanaman yang bisa kita gunakan sebagai pengganti urea atau menjadi sumber nitrogen. Lalu apakah ada pengganti fosfor, NPK, P? Ada, banyak sekali di sekitar kita. Salah satunya ini apa namanya? Jantung pisang. Betul sekali, ini jantung pisang. Nah, selain jantung pisang, bolehlah tanaman yang mentah-mentah, misalnya mangga muda, pepaya muda, sesuatu yang intinya kalau tadi nitrogen itu mengandung yang kalau tanaman dia mudah layu, sekarang kalau untuk fosfor, tanaman yang bergetah. Jadi tanaman-tanaman yang mengandung getah itu umumnya mengandung fosfor yang cukup bagus. Juga yang cukup bagus, fosfor yang cukup bagus itu diambil dari sekitar pohon bambu atau rebung bambu, dan juga dari bonggol pisang tadi, itu mengandung fosfor yang cukup bagus. Nah, selain fosfor, tanaman juga membutuhkan apa? Tanaman membutuhkan kalium. Itu sumbernya dari mana? Nih, salah satunya nih pepaya. Ada yang suka makan pepaya enggak? Nah, ini pepaya, tanaman pepaya relatif bisa tumbuh di mana saja, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Kita bisa menjumpai pepaya. Nah, pepaya yang mateng itu sumber kalium yang cukup bagus pada tanaman yang diberikan setelah
masa pembungaan atau masuk pada fase generatif, kalau yang biasa teman-teman di pertanian menyebutnya seperti itu. Selain pepaya, sumber yang lain juga bisa digunakan. Pisang nih, ini pisang yang bisa digunakan sebagai sumber kalium. Dan buah-buahan yang manis. Buah-buahan yang manis itu ada nenas, mangga, apapun itu bisa menjadi sumber kalium yang cukup bagus buat tanaman. Tapi kalau dia masih mengkal, kalau pisangnya masih mentah, pepayanya masih mentah, mangganya masih mentah, itu dia masuk dalam kategori fosfor. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan bahan-bahan yang tersebar di atas meja ini, kita bisa mulai dari sini. Ini mengandung nitrogen bersama dengan lamtoro, masih banyak lagi, putri malu, daun gamal, macam-macam, masih banyak. Intinya daun yang mudah layu atau makanan yang amis. Amis gak? Ikannya amis ya. Nah, lalu yang mengandung fosfor, ini salah satunya. Tanaman yang bergetah atau yang masih muda, buah-buah yang masih muda. Sayangnya kita tidak punya mangga yang mengkal atau pepaya yang masih mengkal ya. Nah, selain itu kita pindahkan dulu ini. Pindahkan, lalu ini masuk kategori di sini, lalu ini masuk kategori di sini ya. Nah, ini urutannya begini. Ini N, P, K. Lalu ini apa ini? Ini bisa ditaruh di sini. Dia akan masuk dalam fosfor karena ada getahnya. Lalu kenapa ada cangkang telur di atas meja? Cangkang telur ini sumber kalsium yang cukup baik buat tanaman. Jadi kalau biasanya masa dari fase vegetatif mau berbunga, itu tanaman disemprot dengan cangkang telur, maka bunganya akan tumbuh bagus, tanaman akan berisi. Kalau di padi dia tidak akan hampa dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Nanti setelah ini setelah saya membeberkan semua sumber-sumbernya, kita akan mengetahui bagaimana cara pemberian dan kapan waktu digunakan setiap sumber-sumber nutrisi ini. Sekarang bagaimana cara membuat semua bahan-bahan ini menjadi sumber pupuk atau menjadi sumber nutrisi bagi tanaman? Kita bisa mencampurnya dengan bahan gula merah. Ini sebagai sumber untuk makanan mikroba. Bisa juga mencampurnya gula merah dengan air cucian beras atau air leri. Bila air cucian berasnya tidak cukup, bisa menggunakan tepung beras yang dicampur dengan air. Komposisinya bisa 1 kg tepung beras dicampur dengan 10 liter air. Nah, bahan-bahan ini jika ingin membuat, misalnya tadi ikan ya, diingat ya, ikan bisa menjadi salah satu. Bila tidak ada ikan, jangan dipaksakan. Ada gamal atau ada lamtoro yang bisa kita ambil, atau ada bahan lain yang mungkin berlimpah di sekitar Bapak dan Ibu, di sekitar sobat pangan sekalian. Nah, kita coba, ini ikan, ada lamtoro, ada kangkung, ada jantung pisang sebagai sumber fosfor, ada pisang dan ada pepaya sebagai sumber kalium. Apakah bahan-bahan ini dicampur dibuat? Tidak, mereka dibuat sendiri-sendiri. Jika ingin menggunakan ikan sebagai sumber nitrogen, maka ikan dicacah sampai halus, dicacah, lalu ada gula merah, ditimbang dengan perbandingan 1:1. Bila ikannya sekilo, maka gula merahnya sekilo. Bila ikannya hanya setengah kilo, maka gula merahnya setengah kilo. Kemudian dicampur lalu difermentasikan. Begitupun dengan kalau kita memilih kangkung sebagai sumber P atau jantung pisang dicacah sampai kecil untuk mempercepat proses fermentasi, dicampur dengan gula merah.
lalu difermentasi selama 7 hari. Begitupun kalau menggunakan pisang atau pepaya. Nah, saat ini kita tidak akan uji cobakan, mempraktekkan, mensimulasikan semuanya, tetapi kita hanya memilih satu saja supaya mempercepat, tetapi prosesnya sama. Intinya sama, bahwa ketika membuat nutrisi pupuk ini, nutrisi tanaman ini, kita tidak mencampurnya satu-satu, tetapi hanya hanya satu bahan dengan gula merah, dengan kangkung sendiri, atau dengan jantung pisang, atau dengan pepaya sendiri. Jadi tidak dicampur ya teman-teman. Sekarang kita akan memilih mungkin yang paling cepat saja. Kita akan memilih pisang dengan gula merah sebagai sumber kaliumnya. Jadi ini hanya contoh, yang lain bisa nanti kita buat, Bapak dan Ibu sendiri bisa akan membuatnya. Nah, sekarang kita memilih pisang yang akan kita cacah menjadi lebih kecil sebagai sumber kalium. Dicacah kecil-kecil saja, sekecil-kecilnya. Apakah boleh di blender? Boleh, asal tidak menggunakan air. Ya. Atau menggunakan lumpang juga boleh, atau alu di dalam lesung boleh, bisa langsung kecacah lebih kecil-kecil lagi. Ini karena seperti ada hanya kecil-kecil saja. Kulitnya tidak dibuang, tidak. Kulitnya digunakan juga. Nah, selanjutnya kita timbang. Perbandingannya 1:1. Kalau tidak ada timbangan, gimana cara ngukurnya? Kira-kira juga tidak apa-apa. Kita bisa mengira-ngirakan dia sudah sama atau tidak. Kita timbang dengan berat yang sama. Gula merahnya berapa, ininya sama juga. Bisa diperlihatkan, di sini ada 159 gram. Kita tambah biar menjadi 160, enggak? Nah. Ya. Oke. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah plastik, asal jangan wadah dari kaleng, karena nanti dia akan bersifat karat saat fermentasi. Setelah itu ditambahkan sama 160 gram gula merah. Ya, sama. Kalau tidak ada gula merah, apakah bisa diganti dengan yang lain? Bisa dengan molasses, tetes tebu, atau apapun, gula pasir. Yang penting ada sumber makanan buat mikroba melakukan fermentasi. Nih, lalu diaduk. Saya akan mengaduknya. Diaduk di dalam. Kalau dicampurkan langsung, ditumbuk langsung bisa, apalagi yang jantung pisang itu bisa langsung ditumbuk saja, karena dia sangat keras. Jadi kalau pisang mungkin karena bisa dilemaskan seperti ini, maka bisa langsung di dalam. Setelah ini disimpan, lalu ditutup dengan kertas berpori. Kertas berpori ini supaya masih ada udara, jangan kertas HVS. Kalau kertas HVS dia sangat rapat, bisa kertas roti atau kertas plano. Lalu ditutup. Kita tulis tanggal pembuatan hari ini. Ini gunanya supaya kita mengingat 7 hari kemudian kita akan cek lagi
apakah proses fermentasinya sudah jadi atau belum. Jika hari ini tanggal 12, maka kita akan cek lagi tanggal 19 Juli. Kemudian disimpan di tempat yang sejuk, bisa di dalam rumah atau di tempat yang kemudian tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah itu, setelah 7 hari, kita bisa, ini ada yang sedikit dari pisang. Setelah 7 hari, dia akan seperti ini. Baunya tidak berubah. Baunya tidak berubah. Dan kita kemudian bisa saring, masukkan ke dalam botol. Nanti kita akan saring, kita simpan untuk proses penyimpanan. Dengan membuat pupuk seperti ini atau bahan-bahan yang lain, ini bisa tahan sampai 3-4 tahun dalam proses penyimpanan. Tapi ada juga yang mengatakan ini mahal karena menggunakan gula merah. Iya, tetapi proses penyimpanan dan penggunaannya juga sangat sedikit, hanya dengan 3 sendok makan dalam 1 tangki sprayer semprotan yang ukuran 15 liter itu. Nah, ada juga cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih sederhana dengan membuat hanya menambahkan sedikit gula merah ditambah dengan air cucian beras. Sama seperti tadi. Ini boleh kita timbang, boleh tidak. Sama seperti tadi, kita kecil-kecilkan terlebih dahulu pisangnya. Semakin kecil dia semakin baik, supaya membantu kerja mikroorganismenya melakukan fermentasi lebih cepat. Lalu kita masukkan ke dalam wadah plastik, atau kalau bambu juga boleh, asal jangan wadah dari kaleng karena nanti bersifat korosif. Kemudian ditambahkan, ini ukurannya sepertiga dari gula merahnya, sepertiga dari ini. Bisa pakai gula merah, bisa pakai molasses, bisa pakai sesuatu yang manis, biasanya nira atau apa yang manis. Kemudian ditambahkan air cucian beras 3/4 dari ukuran ini. Hasilnya memang lebih banyak. Hasil molnya, kita sebut mol, hasil pupuk ini, mikroorganisme lokalnya akan menjadi lebih banyak, tetapi daya simpannya juga lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan gula merah. Karena salah satu fungsi gula merah, dia seimbang dengan bahan utama itu untuk menjaga supaya makanan mikroorganisme itu tetap tersedia dari sumber gula tadi. Kalau dengan sumber gulanya terbatas, hanya banyak karbohidrat dari air cucian beras, ini tidak terlalu banyak mendukung untuk proses penyimpanan. Jadi sama, ini kita tutup kembali dengan kertas plano, seperti tadi, ditutup, difermentasi selama 7 hari. Nih, kita tutup. Di sini sama, tanggal 12 bulan 7 2020. Jadi nanti jadi 19, kita simpan di bawah tempat yang teduh di dalam rumah, tapi kemudian di bawah tempat tidur atau di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah jadi, biasanya akan lebih encer seperti ini. Setelah disaring, dia akan lebih encer seperti ini. Tetapi kalau yang hanya gula merah, dia akan berbau tape dan warnanya juga akan kelihatan lebih merah karena pengaruh gula merahnya. Seperti itu. Kalau tadi bahannya dicampurkan dengan menggunakan gula merah dicampur dengan air cucian beras, sekarang pengecualian untuk cangkang telur, karena cangkang telur ini lumayan
keras, dan yang ingin kita ambil adalah kalsium dari cangkang telur ini. Kapan penggunaannya nanti setelah kita jelaskan ya di sini ya. Cangkang telur pertama-tama saya kira banyak sangat sering kita buang cangkang telur ini masuk ke dalam tong sampah. Ini bisa digunakan baik telur ras ataupun telur ayam kampung. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau telur ayam kampung, dia lebih alami bahan bakunya. Nah, kemudian ditumbuk sampai kira-kira seperti ini untuk mempercepat proses fermentasinya. Sangrai untuk melepas kulit yang ada di sini yang masih basah. Tapi kalau telurnya, kulit telurnya kita sudah jemur dan sudah cukup kering, itu tidak disangrai. Jadi bisa langsung digunakan. Nah, sekarang apa menggunakan cuka makan, atau ini ada sitrun yang dicampur dengan air, atau belimbing wuluh yang dibuat cuka. Yang penting kemudian bahan-bahan yang mengandung alkohol yang bisa dibuat untuk cuka. Air nira juga bisa. Nah, karena kita di sini tersedianya cuka, kemudian kita tambahkan ke dalam wadah. Berapa banyak cangkang telurnya, berapa banyak cukanya. Ini perumpamaan contoh. Jika cangkang telurnya sebanyak ini, maka volume cuka 3 kali dari volume cangkang telur. Volumenya. Jadi jika cangkang telurnya segini, maka ditambahkan air cuka tiga kali volume cangkang telur. Jadi ini 3 kali volume dari cangkang telur, lalu didiamkan juga selama seminggu, difermentasi. Sama dengan membuat nutrisi yang lain tadi. Lalu kita tulis tanggal pembuatan, tanggal 12 2020. Kita cek lagi tanggal 19 2020. Jadi disimpan selama 7 hari di bawah tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah seminggu kita akan cek, dia akan seperti ini. Bisa disaring, saat penggunaannya bisa juga tetap dibiarkan seperti ini, karena nanti saat penggunaan kemudian nanti diambil 1 sendok ditambah dengan 5 liter air. Atau kalau dengan isi sprayer yang 15 atau 14 liter itu cukup dengan 3 sendok saja. Jadi sangat sedikit, ini bisa sampai setahun 2 tahun kita gunakan, tergantung luas area tanamannya ya. Dan digunakan pada saat peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif. Itu untuk sumber-sumber pupuk. Nanti setelah ini kita akan membuat bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak terserang hama dan penyakit. Bukan setelah terserang, tetapi tindakan pencegahan atau preventif sebelum tanaman terserang hama dan penyakit.